Aku tak pernah menyangka hidupku akan berubah menjadi mimpi buruk seperti ini. Seperti aku adalah tokoh utama dalam melodrama murahan yang ditayangkan di saluran lokal tengah malam. Ibu mertuaku sedang mengandung anakku. Kedengarannya seperti lelucon konyol yang dibisikkan di dapur sambil minum teh. Tapi ini bukan lelucon. Inilah kenyataan hidupku, kenyataan yang kuciptakan sendiri. Aku bukan orang mesum yang akan menerjang wanita yang sudah seperti ibu bagiku. Tapi semuanya terjadi begitu lancar, begitu tak terasa, sehingga aku masih tak bisa memahami di mana titik itu. Titik setelah itu tak ada jalan kembali. Rasanya seperti bola salju yang menggelinding menuruni gunung dan menjadi longsoran salju, menyapu bersih segala sesuatu di jalannya. Izinkan aku menceritakan semuanya secara berurutan, agar kau bisa memahami bagaimana aku sampai pada titik ini. Namaku Sasha, aku 28 tahun. Pria biasa dari kota kecil di Rusia Tengah, tempat semua orang saling mengenal, dan gosip menyebar lebih cepat daripada angin di ladang musim gugur. Saya bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan logistik, bukan Gazprom, tentu saja, tetapi cukup untuk hidup. Gajinya rata-rata, cukup untuk makanan, utilitas, dan sesekali minum bir bersama teman-teman di bar lokal. 2 tahun lalu, saya menikahi Anya, seorang wanita cerdas dan energik dengan mata berbinar dan segudang ide. Dia seorang desainer, bekerja untuk sebuah agensi kecil, dan selalu sibuk dengan proyek, menghabiskan sepanjang malam di depan laptopnya, berdebat dengan klien. Kami bermimpi memiliki anak, rumah sendiri, bahkan mungkin sebuah daca tempat kami bisa memanggang di musim panas. Kami membeli apartemen 1 kamar tidur di gedung baru di pinggiran kota, tetapi renovasi di sana sangat mengerikan. Terkadang kami kekurangan uang, terkadang para pekerja menghilang, terkadang pipa bocor. Sampai keadaan membaik, ibu Anya, Irina Nikolaevna, harus pindah. Dan saat itulah peristiwa yang mengubah hidup saya dimulai. Irina Nikolaevna bukanlah ibu mertua tipikal dalam lelucon, tipe yang mengomel tentang kaos kaki kotor atau memberi nasihat tentang cara memotong bawang. Dia berusia 45 tahun, tetapi dia tampak seolah waktu tidak memengaruhinya. Dia terawat dengan baik, kulitnya halus dan selalu memakai riasan tipis yang menonjolkan mata hijaunya, sedalam danau di hutan. Rambutnya panjang dan gelap, bergelombang lembut, seolah-olah dia baru saja keluar dari salon. Dia menjaga dirinya sendiri. 3 kali seminggu, yoga di klub kebugaran setempat, lari pagi di sepanjang sungai, dan salat alpukat sebagai pengganti kentang goreng. Dia bergerak seolah-olah dia tahu orang-orang memperhatikannya dan menikmatinya. Kepercayaan dirinya, keanggunannya, itu tidak langsung terlihat, tetapi menarik perhatian, seperti melodi yang tak bisa hilang dari kepala. Sejak awal saya menyadari bahwa dia lebih dari sekadar ibu Anya. Senyumnya agak terlalu lama. Leluconnya sedikit sugestif, membuat saya tersipu tanpa sadar. Saya pikir itu hanya imajinasi saya. Yah, seorang wanita ingin merasa muda dan menarik. Bukan masalah besar, kan? Anya sering pergi bekerja. Proyek-proyeknya selalu terburu-buru, tenggat waktu, panggilan ke klien pukul 10 malam. Irina Nikolaevna dan aku sendirian di apartemen 3 kamar mereka yang tua namun nyaman. Wallpaper bermotif bunga, lantai parket yang berderit, buffet kayu ek berat dengan gelas kristal yang tak pernah disentuh siapapun. Semuanya persis seperti ribuan apartemen lain di kota kami. Kami memasak makan malam, pelmeni, soba dengan potongan daging, atau kentang dengan jamur. Kami mengobrol tentang kehidupan, bagaimana harga bensin naik, bagaimana tetangga kami Bibi Liuba bertengkar lagi dengan petugas kebersihan. Bagaimana mereka memasang bangku baru di taman, tetapi para remaja sudah mencoret-coretnya. Terkadang kami membuka sebotol anggur merah. Anya tidak minum anggur, tetapi Irina Nikolaevna dan aku bisa menikmati segelas, tertawa menonton komedi lama, The Diamond Hand, yang kami berdua hafal di luar kepala. Semuanya terasa seperti keluarga, polos. Tetapi kemudian datang momen-momen yang tak bisa kuabaikan. Suatu malam kami duduk di dapur. Di luar gerimis. Cahaya dari lampu jalan terpantul di genangan air, menciptakan bintik-bintik kuning berkilauan di lantai linoleum. Irina Nikolaevna mengenakan gaun rumahan tipis, hampir transparan, dengan motif bunga. Ia menyilangkan kakinya, bersandar di kursinya, menatapku, dan berkata, "Sasha, kau tidak akan membiarkan seorang wanita kesepian bosan sendirian, kan?" Suaranya lembut, sedikit serak, seolah ia tahu kata-kata ini akan menyentuh sesuatu di dalam diriku. Aku tertawa, seolah berkata, "Tentu saja aku tidak akan meninggalkanmu." Tapi matanya. Ada kilauan di matanya yang entah tidak ingin kulihat atau takut kulihat.
Momen-momen seperti ini mulai terjadi lagi. Ia mungkin tanpa sengaja menyentuh tanganku saat memberikan garam saat makan malam, atau keluar dari kamar mandi dengan jubah pendek, merapikan rambutnya yang basah dan tersenyum. "Oh, Sasha, apakah kau sudah pulang?" Aku akan menganggapnya sebagai lelucon, memalingkan muka, tetapi jantungku akan mulai berdetak lebih cepat. Seolah-olah ia sedang bermain, menguji seberapa jauh aku akan bertindak. Dan kupikir aku telah mengendalikan semuanya. Kupikir aku bisa mengabaikan tatapannya, isyarat-isyarat halusnya, tapi ternyata lebih sulit dari yang kukira. Suatu hari, aku pulang lebih awal dari biasanya. Hanya terlambat, seperti biasa. Aku masuk ke apartemen, dan Irina Nikolaevna berdiri di lorong di depan cermin. Dia mengenakan lingerie dan stoking rendah hitam, sedang menyesuaikan talinya. Aku membeku di ambang pintu. Jantungku berdebar kencang, seperti setelah berlari kencang. Dia menoleh ke belakang dan tersenyum. "Oh, Sasha, kau sudah pulang?" Aku menelan ludah dan bergumam. "Maaf, aku tidak bermaksud begitu." Dia tertawa seolah itu bukan apa-apa. "Ayolah, apa yang perlu kau malu?" Aku tidak telanjang. Titik. Perlahan, dengan sengaja, dia mengangkat roknya, dan aku melihat semuanya dari sudut mataku. Pada saat itu, aku menyadari itu bukan kecelakaan. Dia tahu apa yang dia lakukan. Dia sedang bermain-main. Sejak hari itu, semuanya menjadi semakin membingungkan. Seolah-olah Irina Nikolaevna telah beralih ke mode yang berbeda. Tidak ada gerakan yang kentara, tetapi setiap gerak tubuhnya, setiap tatapannya seolah berteriak, "Aku tahu apa yang kau pikirkan tentangku, Tovia." Dia akan sedikit mendekat saat memberiku kopi atau tanpa sengaja menyentuh bahuku saat dia lewat. Suatu hari, aku sedang memperbaiki keran di kamar mandi. Keran itu bocor selama seminggu. Anya terus memintaku untuk memperbaikinya. Irina Nikolaevna masuk, katanya untuk mengambil handuk, hanya mengenakan jubah tipis. "Sasha, kau serba bisa kami," katanya sambil tersenyum, dan tangannya meluncur di bahuku saat aku sedang memainkan kunci Inggris. Aku bergumam sesuatu yang tidak jelas, berusaha untuk tidak melihatnya, tetapi aromanya, manis, dengan sedikit vanili, masih tercium di udara. Ada kejadian lain. Suatu kali, aku membantunya memasang gorden baru di ruang tamu. Dia berdiri di atas tangga lipat, dan aku memeganginya agar dia tidak jatuh. "Sasha, kau penyelamatku," katanya sambil turun, dan tangannya terlalu lama menyentuh pergelangan tanganku. Aku merasa darahku mengalir deras dan segera pergi, bergumam bahwa aku perlu memeriksa suratku. Dia hanya tersenyum, seolah dia tahu aku sedang lari dari diriku sendiri. Aku marah pada diriku sendiri karena aku menyukainya. Ya, aku tidak bisa menyangkalnya. Perasaan ini menghancurkanku dari dalam. Aku menikah dengan putrinya. Aku mencintai Anya, tetapi pikiran tentang Irina terus muncul di kepalaku. Aku mencoba mengalihkan perhatianku, lembur di tempat kerja, dan berjalan-jalan sore ke sungai untuk menghindari duduk di rumah. Terkadang aku mampir ke rumah teman Lesha, temanku dari sekolah. Kami minum bir di garasinya. Dia bercerita tentang pekerjaannya di pabrik. Tentang bagaimana bos memotong bonusku lagi. Aku mendengarkan dan mengangguk, tetapi pikiranku terus kembali pada Irina. Lyosha pernah berkomentar, "Sasha, kau tampak tidak enak badan." Semuanya baik-baik saja di rumah. Aku mengabaikannya. Ya, semuanya baik-baik saja. Hanya saja banyak pekerjaan. Tapi di dalam, semuanya bergejolak. Suatu malam mengubah segalanya. Anya sedang tidur, dan aku tidak bisa tidur. Aku gelisah dan bolak-balik, memikirkan pekerjaan, renovasi, hidupku. Aku memutuskan untuk pergi ke dapur untuk minum air. Irina Nikolaevna berdiri di dekat kompor mengenakan gaun tidur tipis yang hampir tidak menutupi apapun. Cahaya dari lampu jalan di luar jatuh padanya, membentuk siluetnya. Dia melihatku dan tersenyum. "Aku tidak bisa tidur, Sasha." Aku membeku. "Panas sekali," gumamku, memalingkan muka. Dia menuangkan air untuk dirinya sendiri, menyesapnya, dan menyeka bibirnya dengan punggung tangannya. "Musim panas, pengap sekali," katanya, sambil duduk di meja. "Duduklah, mari kita minum teh, titik." Kami duduk dalam keheningan. Dapur berbau parfumnya, manis, dengan sedikit aroma vanili.
Kemudian tiba-tiba dia berkata, "Sasha, kau pria yang baik. Bukankah kita beruntung memilikimu?" Aku tersenyum. "Terima kasih, Irina Nikolaevna." Dia menggelengkan kepalanya, "Panggil saja aku Ira." "Dan kau tahu, Anya meremehkanmu." Aku menegang. "Apa maksudmu?" Dia menatapku langsung ke mata. "Kau perhatian, penyayang. Dan dia, jangan tersinggung, tapi dia menganggapmu remeh. Kau pantas mendapatkan lebih." Titik. Tangannya diletakkan di tanganku. Hangat, lembut. Aku membeku, tidak tahu apakah harus menarik tanganku atau membiarkannya. Dia menatapku seolah dia bisa melihat menembusku. "Ira, aku yang memulai ini," tapi dia menyela. "Sasha, aku seperti keluarga bagimu, sungguh, titik." Dia menarik tangannya, berdiri, meregangkan badan. Gaun tidurnya semakin ketat, menonjolkan bentuk tubuhnya. "Selamat malam, Sasha," bisiknya, lalu pergi. Aku sendirian. Jantungku berdebar kencang seperti setelah maraton. Setelah malam itu, semuanya menjadi semakin buruk. Irina Nikolaevna menjadi lebih berani. Dia tanpa sengaja membiarkan pintu kamar mandi sedikit terbuka saat mandi, atau keluar ke ruang tamu dengan piyama tipis, merapikan rambutnya dan melirikku. Aku mencoba bertahan, tetapi pikiran tentangnya semakin sering muncul di kepalaku. Aku marah pada diriku sendiri, padanya, pada situasi ini. Suatu pagi saat sarapan, aku mendapati diriku menghindari tatapannya. Dia duduk di seberangku, menggulir layar ponselnya, dan Irina Nikolaevna membuat kopi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. "Sasha, mau?" tanyanya sambil tersenyum. Aku mengangguk tanpa menatapnya. Anya mendongak. "Kau agak aneh." "Semuanya baik-baik saja." Aku bergumam bahwa semuanya baik-baik saja, tetapi di dalam hatiku aku hancur. Aku ingin menceritakan semuanya, tetapi bagaimana? Bagaimana cara memberitahu istriku bahwa aku tidak bisa melupakan ibunya? Aku mencoba berbicara dengan Irina Nikolaevna. "Ira, kita harus menghentikan ini," kataku suatu sore ketika Anya tidak ada di rumah. Kami berdiri di ruang tamu. Di luar hujan, tetesan air hujan mengalir di kaca. Dia menatapku dan tersenyum. "Sasha, apakah kau benar-benar menginginkan ini?" Aku terdiam, karena aku tidak tahu jawabannya. Dia mendekat, menyentuh bahuku. "Kita tidak menyakiti siapapun. Ini tujuan kita." Aku tersentak. "Ira, ini salah. Aku sudah menikah, titik." Dia mengangguk, tetapi ada sesuatu di matanya yang berkata, dia tidak akan menyerah. Suatu malam aku memutuskan untuk berbicara dengan Anya. Kami duduk di dapur, minum teh. Di luar jendela turun salju. Musim dingin datang lebih awal. November. "Anya, bukankah menurutmu kita sudah semakin menjauh?" Aku bertanya. Dia menatapku dengan heran. "Sasha, aku hanya sangat sibuk di tempat kerja. Semuanya baik-baik saja, sungguh, titik. Tapi aku melihat dia lelah, bahwa dia tidak punya waktu untukku, dan ini hanya meningkatkan perasaan bersalahku. Aku ingin menceritakan semuanya padanya, tetapi setiap kali kata-kata itu tersangkut di tenggorokanku. Ada juga sebuah kejadian yang benar-benar menghancurkanku. Irina Nikolaevna dan aku pergi ke toko perangkat keras untuk membeli wallpaper untuk apartemen kami. Anya tetap di tempat kerja, dan kami berdua berkeliling kota dengan lada tuaku. Mobil itu pengap, berbau parfumnya. Dia duduk di sebelahku, mengenakan blus tipis, dan mengobrol tentang bunga apa yang paling cocok untuk kamar tidur. Pada suatu saat, dia meletakkan tangannya di lututku, seolah-olah secara tidak sengaja, dan berkata, "Sasha, kamu selalu tahu cara mengatur semuanya." Aku mencengkeram setir begitu keras hingga buku-buku jariku memutih dan menggumamkan sesuatu tentang wallpaper. Dia hanya tersenyum. Pada saat itu, aku menyadari aku berada di tepi jurang. Suatu malam, Anya terlambat lagi. Aku sedang duduk di ruang tamu, aku sedang asyik melihat-lihat ponselku, mencoba mengalihkan perhatian. Irina Nikolaevna keluar dari kamarnya mengenakan piyama sutra yang lebih mirip pakaian dalam. Rambutnya terurai, senyum tipis teruk di bibirnya. "Sasha, ayo kita minum anggur," sarannya. Aku ragu.
Entahlah, Ira. Dia tertawa. Kenapa kau bertingkah seperti anak kecil? Ayo kita duduk. Titik. Aku menghela napas, tetapi mengikutinya ke dapur. Dia menuangkan anggur, duduk bukan di depanku, tetapi di sampingku. Terlalu dekat. Sudah lama kita tidak mengobrol santai, katanya sambil menggigit bibir. Aku merasakan udara di antara kami menjadi tegang. Ira, ini salah, kataku. Dia tersenyum. Apa yang salah? Kita hanya minum anggur, mengobrol saja. Tapi jari-jarinya meluncur ke bawah tanganku. Kau tegang? Bisiknya. Aku berdiri tiba-tiba. Cukup. Aku menikah dengan putrimu. Titik. Dia menatapku dengan tenang, seolah-olah dia sudah menduga ini. Sasha, aku tidak memintamu untuk mengkhianati Anya. Aku ingin kau bahagia. Suaranya lembut, hampir halus. Aku masuk ke kamar tidur, tapi aku tahu itu tidak akan berakhir di situ. Aku benar. Malam berikutnya dia bertindak lebih jauh. Aku berbaring di tempat tidur, tidak bisa tidur. Kepalaku berputar-putar. Kata-katanya, sentuhannya. Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Rumah itu sepi. Aku mendengar langkah kaki, pelan, hampir tak terdengar. Pintu kamar tidur sedikit terbuka, bayangannya terlihat di celah itu. Sasha, apa kau tidur? Bisikan. Aku pura-pura tidur, tapi dia tidak pergi. Kasur sedikit melengkung. Dia duduk di sampingku. Aroma parfumnya, manis dan hangat, menusuk hidungku. Sasha, bisikan lagi. Aku membuka mata. Dia duduk mengenakan gaun tidur tipis, mendekat. Ira, apa yang kau lakukan? Suaraku bergetar. Aku menyukaimu, katanya, sambil menyentuh tanganku. Kau bisa menghentikanku. Selesai. Tapi aku tidak melakukannya, dan itu adalah kesalahan terbesarku. Kami tidak menyangka akan sejauh ini, tetapi setelah pertama kali, tidak ada yang bisa menghentikan kami. Dia tidak menyadari apapun, pulang larut malam, lelah, dan tertidur. Dan Irina Nikolaevna dan aku akan bertemu di malam hari, di dapur, di kamarnya, kadang-kadang bahkan di kamar mandi, ketika seluruh rumah sepi. Itu gila, berisiko, berbahaya, tapi membuat ketagihan seperti narkoba. Kami tahu kami bermain api, tapi kami tidak bisa berhenti. Aku mencoba menenangkan diri dan berbicara dengan Lyosha, temanku. Kami duduk di garasinya, minum bir. Dia mengeluh tentang hidup, dan aku diam, menatap Cat yang mengelupas di dinding. Sasha, ada apa denganmu? Seperti kau sudah gila? Tanyanya. Aku melambaikan tangan. Ya. Jadi, masalah keluarga. Tapi di dalam hatiku semuanya mendidih. Aku ingin menyerah, pergi, tapi setiap kali aku kembali pada Irina, sampai kami tertangkap. Itu adalah malam biasa. Irina Nikolaevna dan aku berada di kamarnya. Dia menungguku dengan gaun tidur tipis, matanya bersinar. Sasha, kau tahu apa yang kupikirkan tentangmu, bisiknya, memeluk leherku. Aku tidak lagi melawan. Dan kemudian pintu berderit. Anya. Matanya penuh kengerian, bibirnya gemetar, telepon di tangannya. Apa ini? Suaranya tercekat. Aku mencoba mengatakan sesuatu, tetapi dia berteriak, jangan berani-berani. Dia menatap ibunya. Ibu, kau. Irina Nikolaevna terdiam. Anya tertawa histeris, getir. Yah, kau berbalik dan membanting pintu. Kami terdiam. Sudah berakhir, kata Irina pelan. Tapi dia salah. Hari-hari berikutnya seperti neraka. Dia tidak berbicara denganku atau ibunya. Aku pergi mengunjungi temanku Natasha, yang bekerja di klinik setempat. Natasha meneleponku kemudian dan berteriak di telepon. Sasha, bagaimana bisa kau melakukan ini? Anya mencintaimu. Aku terdiam karena tidak tahu harus berkata apa. Anya kembali 3 hari kemudian, diam, dengan wajah tanpa ekspresi. Aku mencoba meminta maaf, tetapi dia hanya menggelengkan kepalanya. Bukan sekarang, Sasha Tich. Irina Nikolaevna juga diam,
tetapi aku melihat betapa menderitanya dia. Orang-orang di kota sudah mulai berbisik. Seseorang dari kenalan hanya tampaknya sudah tahu. Ibu mertua dan menantuku, bayangkan saja, gosip seperti itu menyebar dengan cepat. Rekan-rekan kerjaku memandang dengan curiga. Tetangga saya, Bibi Liuba, berhenti menyapa, dan temannya, Zinaida Petrovna, tukang gosip setempat, menatap saya seperti saya seorang penjahat. Saya merasa seperti bajingan terakhir. 2 minggu kemudian, pukulan datang, yang hampir membuat saya pingsan. Irina Nikolaevna hamil. Anya mengetahuinya untuk terakhir kalinya dari saya, dan itu menghancurkannya. Dia duduk di dapur, memegang alat tes kehamilan di tangannya, menatap ibunya. Ibu, bagaimana bisa ibu melakukan ini? Irina mencoba membela diri. Anya, ibu tidak ingin ini terjadi. Ini terjadi begitu saja. Tapi Anya tidak mendengarkan. Ibu telah mencuri segalanya dari ibu, katanya dan pergi ke kamarnya. Saya ditinggalkan bersama Irina Nikolaevna. Dia menatap saya. Sasha, ibu tidak tahu harus berbuat apa. Saya juga tidak tahu. Skandal itu menyebar ke seluruh kota. Teman, tetangga, bahkan rekan kerja membicarakan kami. Beberapa mengutuk Irina, menyebutnya wanita tua genit, beberapa mengasihani Anya, beberapa menyalahkan saya. Bagaimana bisa ibu mengecewakan istri ibu seperti itu? Bibi Liuba memberitahu temannya, yang kemudian memberitahu seluruh penghuni gedung, dan dari sana gosip menyebar ke pasar lokal, tempat para wanita tua di konter berbisik-bisik, sambil melirikku. Lyosha, temanku, menemuiku di toko dan berkata, Sasha, apakah kamu dalam masalah? Seluruh kota sedang heboh, titik. Aku hanya mengangguk, karena aku tahu itu benar. Anya, meskipun kesakitan, melakukan sesuatu yang tidak kusangka. Seminggu kemudian, dia mengumpulkan kami di dapur. Matanya merah karena air mata, tetapi suaranya tegas, aku tidak akan meninggalkan ibu. Dia tidak bisa mengatasi ini sendirian. Dan kamu, Sasha, juga akan bertanggung jawab atas hal ini. Selesai? Aku mengangguk, menyadari bahwa aku tidak pantas mendapatkan pengampunannya. Irina Nikolaevna terdiam, tetapi aku melihat bagaimana ia bergumul dengan perasaan bersalah. Anya melanjutkan, kita akan hidup bersama. Semuanya. Dan anak yang akan lahir. Keputusan ini tidak mudah baginya. Kami pindah ke apartemen 1 kamar kami, yang renovasinya akhirnya selesai. Kami melengkapi kamar bayi, membeli tempat tidur bayi, meja ganti popok, baju bayi mungil dengan boneka beruang. Irina Nikolaevna sedang mempersiapkan diri untuk menjadi seorang ibu, tetapi wajahnya penuh kesedihan. Dia tahu bahwa dia telah menghancurkan kepercayaan putrinya. Anya, terlepas dari segalanya, membantu, pergi bersama ibunya ke dokter, memilih barang-barang untuk bayi. Aku melihat betapa sulitnya bagi dia, tetapi dia bertahan. Ini keluargaku, katanya suatu kali, sambil menatapku. Dan aku tidak akan membiarkannya hancur, titik. Aku mencoba menebus rasa bersalahku, menanggung semua pengeluaran, membantu pekerjaan rumah dan berbelanja. Setiap pagi aku bangun sebelum orang lain, membuat kopi, mencoba untuk membuat hidup Anya lebih mudah. Tapi setiap kali aku bertemu pandang dengannya, aku melihat penderitaannya. Irina Nikolaevna juga berubah, menjadi lebih pendiam, tertutup. Dia berterima kasih kepada Anya atas dukungannya, tetapi tidak ada lagi kedekatan yang sama di antara mereka seperti sebelumnya. Dan aku mengerti bahwa sekarang aku tidak hanya harus menjadi seorang ayah, tetapi juga membuktikan bahwa aku layak mendapatkan sedikit kepercayaan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Hidup belum menjadi lebih mudah, tetapi kita sedang berusaha. Kita masing-masing mengambil langkah menuju satu sama lain untuk mempertahankan setidaknya sebagian dari apa yang telah ada. Anya mengatakan bahwa seorang anak bukanlah sebuah kesalahan, tetapi sebuah kesempatan baru. Aku ingin percaya dia benar. Tetapi setiap malam, memandang keluar jendela ke jalanan yang tertutup salju, aku bertanya-tanya bagaimana kita sampai pada titik ini. Dan akankah kita pernah bisa menjadi keluarga lagi?